Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari kitab Khulasah Nurul Yakin, karya dari Syekh Umar Abdul Jabbar. Sudah sampai ke halaman 18 jilid 2 ini, poin 8 ya, atau as-sanatus salisah minal hijrah, tahun ketiga dari hijrah. Isinya apa aja? Ghazawatuha, peperangan yang terjadi, dan qissatu du'tsur, kisahnya du'tsur dan keislamannya, wa islamihi, dan keislaman du'tsur. Nomor 1, fissanati salisah minal hijrah. Fissanati as-salisati minal hijrah, di tahun ketiga dari hijrah, hadatsat terjadi ghazwatu, perang Ghatafan, terus ghazwatu Bahron, perang Bahron, wa ghazwatu Uhudin, perang Uhud, wa ghazwatu Hamra'il Asad, perang Hamra'il Asad. Ada 4 ya, Ghatafan, Bahron, Uhud, dan Hamra'il Asad. Walam yakun harbun, dan tidak terjadi peperangan atau pertumpahan darah, illa fi Uhudin, kecuali di Uhud. Nah, yang 3 ini tidak jadi perang. Baik, kita akan bahas yang pertama, ghazwatu Ghatafan. Perang Ghatafan. Ghatafan ini adalah nama dari satu qabilah, nama dari salah satu qabilah. Kharaja ar-rasulu, keluar Rasul, artinya keluar dari Madinah. Kharaja, keluar dari Madinah, ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ghazwati Ghatafan, untuk berperang Ghatafan, memerangi Ghatafan. Limuharibati a'rabin, untuk menyerang a'rabin, orang-orang Arab. Orang Arab di sini dikasih catatan kaki nomor 5, hum, mereka adalah Banu Sa'labata, Banu Sa'labah, wa Banu Muharibin, dan Bani Muharib, tahta ri'asati Du'tsur, di bawah kepemimpinan Du'tsur. Aradu al-ghorota alal Madinah, aradu, mereka bermaksud, mereka orang Arab ini, al-ghorota, menyerbu, alal Madinah, ke Madinah. Falamma, ketika sami'u, orang Arab ini mendengar, bi khurujir rasuli, tentang keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harabu, mereka kabur, ila ru'usil jibal, ke puncak-puncak gunung. Jadi kenapa tidak terjadi perang di Ghatafan ini? Karena mereka ternyata ketika Rasul menyambut serangan mereka malah kabur, ketakutan. Khaufan, karena takut, minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa hadatsa, dan telah terjadi, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naza'a, melepaskan, saubahu, pakaiannya, liyujaffifahu min matorin, untuk mengeringkan bajunya, min matorin, dari hujan, ballalahu, yang membasahinya. Jadi suatu saat Rasulullah, saat pengepungan atau pengejaran orang Arab Banu Sa'labah dan Banu Muharib ke puncak gunung, kehujanan tuh Rasul. Lalu Rasul melepaskan bajunya di suatu tempat dan mengeringkan pakaian beliau.
Wartaha, dan beliau beristirahat tahta syajaratin, di bawah sebuah pohon, di bawah satu pohon. Wal muslimuna, sedangkan kaum muslimin pada saat itu mutafarriquna, sedang berpencar, mutafarriquna, sedang berpencar. Faro'ahu a'rabiyun, maka melihat hal tersebut kepada Rasul a'rabiyun, seorang Arab, ismuhu Du'thur, namanya Du'thur, yaitu pemimpin mereka ya, pemimpin orang Arab yang akan menyerbu Madinah tadi. Fa'aqbala, maka dia menghampiri ilaihi kepada Rasul bisaifihi, sambil menghunus pedangnya. Hatta waqafa ala ra'sihi, sampai tiba atau sampai dekat ke kepala Rasul itu pedangnya. Waqala, dan dia berkata, si Daksur ini, may yamna'uka minni ya Muhammad, man, siapa yamna'uka, yang bisa menyelamatkanmu, minni, dariku, ya Muhammad, wahai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari tebasan pedangku ini, wahai Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang bisa menyelamatkanku. Dengan berkata Allah, fa'asobar rajula, fa'asoba, maka kedapatan ar-rajula, itu si laki-laki tadi, Du'thur, haibatun, gentar, wa khaufun, dan takut. Jadi saat dijawab oleh Rasulullah dengan kata Allah yang bisa menyelamatkan beliau, terjadi si Daksur itu di dalam dirinya ketakutan yang luar biasa. Fasakoto, maka jatuh as-saifu, pedangnya, min yadihi, dari tangan Daksur. Fatana walahu Rasul, maka mengambil kepada pedang itu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqala, terus beliau berkata sambil menghunuskan pedang itu ke si Daksur, mayamna'uka minni ya Du'thur, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedangku ini, wahai Daksur? Faqala, maka menjawab itu Daksur, la ahada, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali engkau, wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab saat itu, sebenarnya yang menyelamatkan kamu adalah Allah juga. Fa'afa anhu ar-rasulu, maka memaafkan kepada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan dimaafkannya dan didakwahi pada saat itu, fa'aslama, maka berislamlah atau masuk Islamlah itu si Daksur. Wada'a qaumahu lil Islam, dan dia Daksur menjadi dai, mengajak kepada kaumnya lil Islam, untuk memeluk Islam. Wa hawwala, maka merubah Allah qalbahu, kepada hati Daksur, min adawati rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari memusuhi Rasul tadinya, wa jam'in nasi li harbihi, dan mengajak manusia untuk memusuhi Rasul, dirubah kepada apa? Ila mahabbatihi, kepada mencintai Rasul, wa jam'in nasi lahu, dan mengumpulkan manusia untuk mengikuti Rasul. Itu pelajaran pertama. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari sini? Maka kita akan berdiskusi ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.